Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Dan tentunya kita kembali bertemu dalam proses pembelajaran sejarah peminatan dalam materi apa ya? Tentang pengaruh kehidupan masa lampau atau masa lalu atau masa yang silam itu terhadap kehidupan masa kini dan akan datang. Jadi ternyata pengalaman yang lalu yang kita lalui itu mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan yang akan kita lalui saat ini dan juga akan kita lalui ke depan. Itu. Seorang ilmuwan pada tahun 1986 yang bernama Freud itu mengatakan bahwa setiap pengalaman masa lalu, baik itu pengalaman positif maupun negatif, itu seolah-olah menjadi penentu untuk hidup yang akan kita lalui masa kini dan yang akan kita tunai di masa yang akan datang. Jadi saya ulangi bahwa Freud mengatakan bahwa setiap masa lalu atau setiap pengalaman yang lalu itu yang kita alami, baik itu pengalaman yang sifatnya positif maupun negatif, itu seolah-olah menjadi penentu untuk hidup saat ini atau kehidupan saat ini dan kehidupan mendatang. Nah, itu ya. Nah, kalau kita analisa di satu sisi, pendapat daripada Freud ini ada benarnya. Karena tidak mungkin masalah yang terjadi dengan begitu saja tanpa ada penyebabnya. Tanpa ada penyebabnya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kejadian-kejadian yang kita lalui, yang kita alami selama ini, tentunya kita akan terinspirasi dari itu, bahwa tidak mungkin saya akan seperti itu lagi, seperti itu lagi. Misalnya hal-hal yang terjadi, yang kita alami itu hanya suatu proses kehidupan yang kita lalui, selalu tidak membawa hal yang positif bagi diri kita, kepada orang lain, dan juga kepada sesama makhluk. Maka dari itu kita bisa merubah, kita bisa beralih diri kita menjadi yang lebih baik, Dan ini juga sesuai dengan perintah Al-Quran, Tahukah kita bahwa bangsa-bangsa Eropa itu
jauh lebih maju daripada bangsa-bangsa lainnya. Jadi kemajuan bangsa-bangsa Eropa itu tidak terjadi begitu saja. Tapi memerlukan kurun waktu yang begitu lama. Kemajuan itu melalui proses yang begitu panjang. Ya, jadi tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Pasti melalui sebuah alur proses yang sistematik sehingga menjadi berubah dan menjadi maju. Itu bangsa-bangsa Eropa. Nah, kita lihat di zaman Renaissance. Jadi di zaman Renaissance muncul paham namanya Aufklärung. Muncul paham namanya Aufklärung dan paham rasionalis gitu ya, di Eropa. Apa itu Aufklärung? Paham Aufklärung itu di Eropa itu adalah gerakan besar di Eropa yang memberi kedudukan dan kepercayaan luar biasa kepada akal budi manusia. Jadi Aufklärung itu adalah suatu gerakan besar di Eropa yang memberikan kedudukan dan kepercayaan kepada akal budi manusia, akal dan budi manusia. Itulah paham Aufklärung. Nah, tokoh yang mencetuskan daripada paham rasionalisme itu adalah Descartes dan Spinoza. Jadi pencetus paham rasionalis yang memberikan kedudukan atau menempatkan kedudukan dan kepercayaan itu kepada akal budi adalah Descartes dan Spinoza. Jadi rasionalisme itu dia mementingkan kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Jadi rasionalisme itu adalah dia mementingkan kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Kalau tidak bisa diterima oleh akal, maka itu salah. Itu paham rasionalis. Jadi dengan adanya paham itu maka muncullah para ahli pikir yang karyanya itu sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan peradaban bangsa Eropa. Oke ya, itu hanya pengantar sebagai sebuah alat perbandingan atau sebuah inspirasi bagi kita semua dan seluruh manusia yang ada di bumi dan seluruh bangsa-bangsa yang lain. Nah, oleh karena itu dari uraian di atas terlihat jelas bahwa keterkaitan sejarah masa lalu Eropa itu memiliki
hubungan dengan kondisi masa kini. Nah, sekira seperti itu untuk pengantarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya.